kamu tahu nggak ada kejadian apa di Magelang? Saya jawab, saya tidak tahu Bapak. Nah, habis itu dia diam yang mulia. Kan saya nangis beliau yang mulia. Dari depan lift, keluar lift itu memang beliau nangis yang mulia. Terus dia tanya, ini apa namanya, tentang kejadian. Saya bilang saya tidak tahu. Baru dia bilang, Joshua sudah melecehkan ibu di Magelang. Terus diam lagi yang mulia. Diam, nangis lagi yang mulia. Baru dia bilang, memang kurang ajar anak itu. Sudah nggak menghargai saya dia. Dia sudah menghina pangkat, harkat dan martabat saya. Nggak ada gunanya pangkat saya ini, Chat, kalau keluarga saya dibeginikan. Terus dia bilang ke saya, memang harus dikasih mati anak itu. Saya pada saat itu cuma diam yang mulia. Baradae ngaku sejak awal Sambo ingin Joshua tewas. Kata bapak, emang harus dikasih mati orang ini. Barada Richard Eliezer menyebut sejak dipanggil di Jalan Saguling, Ferdi Sambo memang berniat membunuh Brigadir J. Hal ini lantaran dia mengatakan bahwa Richard harus membunuh Brigadir J. Ferdi Sambo mengaku ingin memberikan pelajaran pada Brigadir J seusai diduga melecehkan Putri Chandrawati. Kata bapak, emang harus dikasih mati orang ini. Hal ini disampaikan Baradae dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir J sebagai terdakwa pada hari Kamis 5 Januari 2023. Saudara disampaikan oleh Ferdi Sambo apa pada waktu itu? Jadi pada saat itu saya diajak ke dalam yang mulia, duduk di dalam. Saya duduk di kursi yang sofa yang satu, Pak Sambo duduk di sofa yang panjang yang mulia, sebelah ke arah saya, dekat ke saya. Terus pada saat itu bapak nanya ke saya yang mulia, kamu tahu nggak ada kejadian apa di Magelang? Saya jawab, saya tidak tahu Bapak. Nah, habis itu dia diam yang mulia. Kan saya nangis beliau yang mulia. Dari depan lift, keluar lift itu memang beliau nangis yang mulia. Terus dia tanya, ini apa yang mulia, tentang kejadian. Saya bilang saya tidak tahu. Baru dia bilang, Joshua sudah melecehkan ibu di Magelang. Terus diam lagi yang mulia. Diam, nangis lagi yang mulia. Baru dia bilang, memang kurang ajar anak itu. Sudah nggak menghargai saya dia. Dia sudah menghina pangkat, harkat dan martabat saya. Nggak ada gunanya pangkat saya ini, Chat, kalau keluarga saya dibeginikan. Terus dia bilang ke saya, memang harus dikasih mati anak itu. Saya pada saat itu cuma diam yang mulia. Saya pada saat itu cuma diam. Saya merasa bingung juga yang mulia, karena saya tidak tahu kan ada kejadian pelecehan itu. Kan dia bilang ada pelecehan yang mulia, tapi kan saya tidak tahu itu di Magelang. Dan pada saat itu kan yang ada di Magelang kan yang untuk anggotanya saya, almarhum sama Bang Riki. Jadi otomatis yang bertanggung jawab di sana ya kami bertiga yang mulia. Pada saat itu saya bingung juga, rasa salah juga yang mulia, karena saya tidak mengetahui kejadian di Magelang. Habis itu dia maju yang mulia, mengubah posisi. Pertama kan biasa yang mulia duduk. Habis itu dia merapat begini ke saya yang mulia. Baru dia lihat ke saya, nanti kamu yang bunuh Joshua ya. Dia bilang ke saya, kalau kamu yang bunuh, nanti saya yang jaga kamu. Tapi kalau saya yang bunuh, nggak ada yang jaga kita lagi, Chat. Saya pada saat itu cuma jawab, siapa Pak? Perintah saudara terdakwa Ferdi Sambo saat itu bunuh, bukan hajar. Bukan yang mulia. Backup tidak ada yang mulia. Tidak ada. Perintahnya jelas. Jelas yang mulia. Bahwa nanti kamu bunuh Joshua. Siap yang mulia. Bunuh dengan cara apa? Itu belum dijelaskan yang mulia. Oke. Belum dijelaskan. Habis itu sebentar. Saat saudara diperintahkan nanti kamu bunuh Joshua. Siap yang mulia. Apa yang terpikirkan dalam benak saudara saat itu? Takut yang mulia. Takut. Siap yang mulia. Saudara tidak langsung meresponnya, saya belum pernah bunuh orang Bapak. Saya pada saat itu tidak berani yang mulia menjawab. Saya cuma siap Bapak aja. Cuman kata siap. Siap. Oke, kemudian? Lalu dia masih dengan posisi begini ya, yang mulia. Dia jelaskan, jadi gini Chat, skenario nya tuh di 46. Nanti di 46
ibu itu dilecehkan sama Joshua. Terus ibu teriak, kamu dengar, kamu merespon. Nah setelah Bagaimana? itu, jadi dia bilang yang mulia, jadi skenario-nya di 46. Dia bilang waktu nanti di 46 ibu itu dilecehkan sama Joshua. Ibu teriak, kamu dengar terus kamu merespon. Lalu Joshua ketahuan, Joshua nembak saya duluan, saya tembak balik ke Joshua yang meninggal. Terus dia jelaskan terus itu yang mulia, secara ulang-ulang terus. Saya pada saat itu cuma jawab, siap Bapak. Kapan terdakwa Putri Chandrawati bergabung dengan kalian? Pas lagi ngobrol itu sudah bergabung yang mulia. Oh, saudara Putri keluar. Dari saya nggak lihat dari arah mana, pokoknya lewat samping kiri saya yang mulia, langsung duduk di sofa di samping. Saudara Pak Sambo. Putri muncul dari kamar. Saya tidak tahu yang mulia kalau Saudara arahnya. tidak tahu apakah Soalnya dari tiba-tiba- lift atau dari kamar, saudara Betul, tidak tahu. Tiba-tiba sudah menurut Langsung saudara sudah masuk. duduk di sebelahnya terdakwa Ferdi Sambo. Betul yang mulia. Oke, masih menggunakan sweater yang di Magelang, Masih baju yang sama yang mulia. baju yang sama. Kemudian Lalu, sudah dijelaskan ulang-ulang tentang skenario yang mulia. Baru dia bilang ke saya, udah kamu nggak usah takut Chat, posisi kamu aman, karena posisi kamu tuh pertama bela diri, yang kedua itu kamu yang pertama bela ibu, yang kedua itu kamu bela diri karena dia yang nembak kamu duluan. Posisi kamu aman Chat. Saya cuma jawab siap Bapak aja. Habis itu ditanya ke saya, senpi kamu mana? Saya bilang siap, ada Bapak. Saya tunjukin ini ke arah pinggang karena memang senpi melekat terus di saya yang mulia, senpi saya. Senpi kamu mana? Siap, ada Bapak. Ya, langsung dikasih amunisi ke saya. Kau tambah amunisi mah. Saya ambil satu kotak yang mulia, peluru 9 mili satu kotak. Saya keluarkan senpi saya, magasin saya tambah amunisi. Habis itu saya pasang lagi, saya masukin lagi, saya balikin lagi ke beliau lagi. Izin Bapak.